Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan paket ataupun soal paket P3K terkait dengan kemampuan manajerial. Ya, sebelum kita masuk kepada soal dan pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat soal yang pertama. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diembannya. Sikap saya adalah A. Bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. C. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. E. Menasihati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Nah, kira-kira ini apa jawaban yang tepat? Oke teman-teman, langsung saja. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 1 adalah D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Yaitu itulah sebagai tugas kita sebagai pemimpin ya, sebagai pimpinan tim kerja ya. Jadi dengan kita memotivasi, dengan kita membagikan tugas, otomatis rekan-rekan kerja yang lain akan melaksanakan. Karena apa? Karena udah ada sesuatu yang harus dikerjakannya. Jelas ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Oke, kita akan lihat nomor 2. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Menolak permintaan direktur tersebut. B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan meminta saran atau masukan dari manajer Anda. C. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. D. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. E. Menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar manajer Anda. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan meminta saran atau masukan dari manajer Anda. Nah, karena ini ceritanya adalah kita diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Nah, jadi karena kita pun merasa diri kita itu belum pantas, maka sikap kita yang seharusnya adalah mempertimbangkan permintaan tersebut dan meminta saran atau masukan dari manajer Anda. Nah, karena apa? Karena manajer itu mungkin lebih tahu daripada kita. Jadi kita minta masukan. Ya, jadi jelas ya teman-teman. Jadi kita mempertimbangkan, bukan kita menolak, namun mempertimbangkan dan meminta masukan dari manajer kita untuk kita bisa menerima tanggung jawab tersebut ya di sebuah kantor. Jadi jelas ya, jawaban yang tepat adalah B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan meminta saran atau masukan dari manajer Anda. Oke, kita akan lihat soal nomor 3. Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah A. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi.
C. Mempertimbangkan tawaran tersebut. D. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan. E. Menerima tawaran itu. Toh tidak ada yang tahu. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Oke, jelas ya, jawaban yang paling tepat adalah B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Nah, jadi jelas. Jadi kalau misalnya ada penyuapan itu berarti kita dari situ saja kita masuk pekerjaan kita udah nggak profesional ataupun tidak sesuai dengan aturan bagaimana kita bekerjanya. Nah, jadi kita harus profesional ya, walaupun kita itu dimintai dana untuk bisa masuk, namun kita nggak kasih dana, jelas kita akan menolaknya, yaitu dengan menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik ataupun ikut seleksi. Jadi itu jelas sesuai dengan kemampuan kita. Karena apa? Karena ada seleksinya. Ya, jelas ya, tanpa mengeluarkan dana. Jelas. Oke. Kita akan lanjut soal selanjutnya. Perhatikan tujuan dari fungsi-fungsi manajemen berikut. 1. Mengetahui jalannya program. B. Mengetahui hasil pekerjaan. C. Memberikan motivasi kerja. 1. Mengetahui jalannya program. 2. Mengetahui hasil pekerjaan. 3. Memberikan motivasi kerja. 4. Membagikan pekerjaan. 5. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan pegawai. 6. Memperbaiki kesalahan yang dilakukan pegawai. Berdasarkan uraian di atas yang termasuk tujuan dari fungsi manajemen controlling ditujukan oleh nomor. Nah, ini controlling ya teman-teman, ini lihat manajemen controlling ya teman-teman, jelas ya. Oke, A 126, B 123, C 234, D 124, E 4, 5 dan 6. Oke, kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja kita akan lihat. Ini yang ditanya adalah controlling, bagian yang mengontrol ya. Yang pertama sekali adalah A 126, B 123, C 234, D 124, E 456. Nah, jadi kita perhatikan kembali ini ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 ya, kita perhatikan kembali. Jadi dengan kita baca kembali kita bisa tahu yang mana yang menjadi manajemen controlling. Oke, langsung saja saya akan menjawab pertanyaannya. Jawaban yang paling tepat adalah yang menjadi manajemen controlling ditunjukkan oleh nomor A, yaitu 1, 2, dan 6. Nah, kita akan lihat 1, 2, dan 6. Yang pertama adalah mengetahui jalannya program. Berarti kan mengontrol ya, controlling. Kemudian yang kedua, mengetahui hasil pekerjaan. Jelas ya, ada controllingnya. Kemudian yang keenam, memperbaiki kesalahan yang dilakukan pegawai. Jelas, makanya ini menjadi controlling, mengetahui jalannya program, mengetahui hasil pekerjaan, dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan pegawai. Inilah yang menjadi manajemen controlling. Jadi jelas ya teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah A, 1, 2, dan 6. Oke, jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah adalah A. Kemampuan personalia, teknis dan konseptual di bawah lower management. B. Kemampuan teknis melebihi lower management. C. Teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. D. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. E. Konseptual melebihi top management. Nah, ini yang ditanyakan adalah manajemen tingkat menengah ya. Jadi manajemen tingkat menengah ini bisa kita katakan middle level of management. Ini adalah manajemen tingkat menengah. Nah, yang jadi pertanyaannya, kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah adalah, oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah B. Kemampuan teknis melebihi lower management. Nah, jadi ini kalau berbicara tentang manajemen, ini ada 3 tingkatan. Yang pertama itu ada top level of management. Yang kedua, manajemen middle,
middle level of management itu adalah tingkatan menengah, kemudian lower level management itu adalah tingkatan yang paling bawah. Nah, kalau misalnya kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah ini adalah, itu dia kalau menengah itu berarti di bawah top ya, di bawah top manajemen, top level of management. Itu kalau misalnya di paling atas itu adalah atasan yang paling atas, kemudian di bawah adalah atasan HRD seperti itu, ataupun bisa kita katakan direktur bagian, manajer ya. Kalau misalnya itu top level manajemennya itu direktur, yang menjadi middle level of management itu adalah manajer. Kemudian yang di bawahnya lagi itu lower of management, itu berada di level di bawahnya. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh middle level of management ataupun manajemen tingkat menengah, itu kemampuannya itu harus berada di atas lower of management. Dia nggak boleh berada di bawah level of management, karena dia kan harus mendekati ke top of management. Jadi jelas ya. Jadi jawaban yang tepat adalah kemampuan teknis melebihi lower management. Jadi jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut soal nomor 6. Ada 4 unsur penting yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan ketika memasarkan produknya. Keempat unsur tersebut yang biasanya disebut dengan 4P, yaitu A. Promotion, person, place, dan produk. B. Person, price, produk, dan promotion. C. Power, place, person, dan promotion. D. Produk, power, place, dan price. E. Produk, price, promotion, dan place. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Ini dalam hal pemasaran ya, memasarkan produknya. Itu ada 4 unsur ya. Oke, langsung saja kita akan lihat jawaban yang tepat adalah E. Produk, price, promotion, dan place. Nah ini produk ini berarti adalah barang ya. Barang. Yang kedua price, ini adalah harga barang. Kemudian promosi, ini mempromosikan barang tersebut. Dan place ini adalah tempat usahanya. Jadi ini 4 ini merupakan 4 unsur ya dalam memasarkan produk. Yang pertama adalah produk, yang kedua price, yang ketiga promotion, yang keempat adalah place. Jadi adanya produk, harga barang, promosi, dan tempat usaha. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Oke, kita akan lihat soal nomor 7. Kepuasan jangka panjang dapat terpenuhi dengan memperhatikan hal-hal berikut kecuali A. Diskon dan keuntungan, B. Diskon dan pelayanan purna jual, C. Pelayanan purna jual dan keuntungan, D. Kualitas produk dan kemudahan mendapatkan produk, E. Memudahkan mendapatkan produk dan kualitas produk. Nah, ini kira-kira apa jawaban yang tepat yang menjadi kepuasan jangka panjang? Ya, kecuali ini yang ditanyakan teman-teman ya. Diperhatikan, ini yang ditanyakan adalah kecuali. Jadi, pengecualian dari kepuasan jangka panjang dapat terpenuhi dengan memperhatikan hal berikut kecuali. Jawaban yang tepat adalah A. Diskon dan keuntungan. Nah inilah yang menjadi pengecualian jangka panjang yang dapat terpenuhi ya, kepuasan jangka panjang yang dapat terpenuhi. Inilah pengecualiannya, yaitu diskon dan keuntungan. Oke, jelas. Kita akan lanjut soal nomor 8. Berikut urutan proses pemilihan pasar yang benar adalah A. Positioning, targeting, segmentasi, B. Segmentasi, targeting, positioning, C. Targeting, segmentasi, positioning, D. Segmentasi, positioning, targeting, E. Targeting, positioning, dan segmentasi. Nah ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Oke, langsung saja. Ini dalam proses pemilihan pasar ya. Jawaban yang tepat adalah B. Segmentasi, targeting, dan positioning. Kenapa? Karena dalam hal pemilihan pasar itu ingat aja STP ya teman-teman. Segmentasi, targeting, dan positioning. Ini STP ini adalah membagikan kepada pelanggan. Kemudian targeting ini adalah segmen mana yang akan menjadi target. Kemudian positioning ini adalah brand atau sesuatu brand yang dipromosikan.
Nah, jadi kalau misalnya urutan proses pemilihan pasar yang benar adalah, ingat aja, STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Jelas ya teman-teman? Oke, kita akan lanjut soal nomor 9. Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan atau kerugian atau defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah: A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur dengan masalah keuangan. B. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. C. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan kebagian tugas saya. D. Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. E. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan tersebut kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Ini kan ada sebuah organisasi yang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan. Nah, ini internal ya, internal. Kerugian atau defisit yang cukup besar. Nah, jadi pendapat kita adalah, jadi ini jawaban yang tepat ini dari pernyataan yang di atas ini adalah A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. Ini adalah jawaban yang tepat. Karena apa? Ini adalah merupakan permasalahan internal ya, internal sebuah organisasi yang sedang mengalami permasalahan. Ini bukan dari bagian kita. Bukan bagian dari organisasi kita, sebuah organisasi, karena yang ditanyakan itu bukan kita yang berada di organisasi tersebut. Makanya jawabannya apa? Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. Jelas ya teman-teman? Oke, kita akan lanjut soal nomor terakhir. Saat Anda sampai kantor, atasan Anda tengah memarahi staf Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menanyakan permasalahan kepada bawahan. B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. C. Mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. D. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua belah pihak. E. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa hukuman dan apa pas dilakukan. Nah, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja jawaban yang tepat adalah B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Nah, jadi kan kalau misalnya kita sebagai profesional, kalau menanyakan permasalahan kepada bawahan itu nggak bagus ya, langsung kita tanyakan. Kemudian mempertemukan atasan dengan staf Anda dalam sebuah pertemuan itu juga tidak bagus. Kemudian yang ketiga, mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar itu nggak bagus juga, karena sifatnya itu tidak terbuka. Kemudian mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang dapat hukuman, nggak pantas. Kita nggak punya wewenang ke situ. Yang pantasnya adalah menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. Nah, jadi kita tanyakan secara langsung kepada atasan kita agar kita tahu apa kesalahan dari bawahan staf kita. Jelas ya teman-teman? Jadi jawaban yang tepat adalah B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. Oke teman-teman, jelas ya? Oke, syukran jazakumullahu khairan katsiran. Semoga soal-soal ini bermanfaat dan membantu teman-teman dalam proses mengikuti P3K. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya, dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah, silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, apabila ada masukan, kritikan, saran, silahkan masukkan di bawah kolom komentar, insya Allah akan ditanggapi. Oke teman-teman, insya Allah akan ada video-video selanjutnya terkait tentang CPNS maupun P3K. Insya Allah akan ada video-video akan saya share tentang soal-soal maupun pengalaman-pengalaman dari bocoran-bocoran teman-teman yang sudah pernah ikut tes. Oke teman-teman, sampai di sini dulu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.